Hai teman-teman, kita ketemu lagi di YouTube channel saya, Sri Nursam Dewi, mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, program Dr. S3 jurusan Manajemen. Baik, saya akan memaparkan materi analisis lingkungan eksternal. Nah, di sini analisis lingkungan eksternal adalah proses penting dalam manajemen strategi yang bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berasal dari luar organisasi. Kemudian proses ini membantu tentunya manajer memahami dinamika pasar. Nah, perubahan sosial dan perkembangan global yang dapat mempengaruhi strategi perusahaan. William dan Hoover menyebut proses ini sebagai bagian dari environmental dan scanning. Kategori lingkungan eksternal. Lingkungan sosial mencakup kekuatan-kekuatan makro yang tidak bisa dikendalikan perusahaan secara langsung, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap kelangsungan bisnis. Nah, lingkungan industri, perusahaan juga harus memperhatikan lingkungan industri tempat ia beroperasi. William dan Hoover menekankan pentingnya analisis 5 kekuatan potret untuk memahami daya tarik suatu industri. Selain faktor makro dan industri, perusahaan juga berhadapan dengan stakeholder eksternal yang lebih spesifik, yaitu pelanggan, pemasok, kompetitor, perintah dan regulator dalam masyarakat. Itu lingkungan tugas. Kemudian model proses manajemen strategi. William dan Hoover biasa memberikan teori terdiri dari 4. Pemindaian lingkungan, ada formulasi strategi, ada implementasi strategi. Nah, di mana turunannya pemindaian. Minta maaf, lingkungan termasuk bagian penting karena membantu organisasi memahami peluang dan ancaman eksternal. Nah, langkah pemindaian lingkungan eksternal: 1. Mengidentifikasi faktor eksternal dan relevan peluang dan ancaman. 2. Menilai pentingnya masing-masing faktor berdampak besar atau kecil. Yang ketiga, mengumpulkan data. Ini sangat penting. Mengumpulkan data dan informasi dari lingkungan indikator dan variabel. Kemudian yang keempat, menganalisis pengaruh faktor terhadap organisasi industri. 5. Meramalkan bagaimana faktor akan berubah di masa depan. 6. Menyusun strategi untuk memanfaatkan peluang dan mengantisipasi ancaman. Nah, alat analisis lingkungan eksternal. Di sini analisisnya itu Base Postal, Water Freight Purchase untuk analisis industri. Kita lihat fitur di sampingnya, analisis tren dan prediksi masa depan dan big marketing eksternal. EFAS, External Factor Analysis Merit. Contoh penerapan analisis lingkungan eksternal. Faktor makro, kebijakan pajak ekspor baru. Apa itu peluang atau ancaman? Nah, perubahan teknologi otomatisasi, di situ ada ancaman terhadap tenaga kerja, faktor industri. Tenaga kerja, faktor industrinya banyak pendatang baru dari negara tetangga. Ancaman tentunya itu ancaman kompetisi. Pemasok bahan baku mulai menaikkan harga. Ancaman bagi margin, organisasi bisa membuat EFAS atau scoring untuk menilai masing-masing faktor dan memprioritaskan strategi respon.
Implikasi strategi. Pemimpin organisasi perlu aktif dalam scanning lingkungan karena perubahan lingkungan bisa cepat dan disruptif. Organisasi yang responsif terhadap lingkungan eksternal memiliki keunggulan kompetitif. Analisis lingkungan eksternal bukan sekali jadi, melainkan proses yang kontinu. Hasil pemindaian perlu terintegrasi ke dalam formulasi strategi dan implementasi sesuai model William dan Huger. Baik, saya menarik kesimpulan dalam ringkasan PowerPoint saya. 1. Lingkungan eksternal. Faktor di luar organisasi yang menciptakan peluang dan ancaman. 2. Label makro, generalis, dan industri tugas spesifik. Yang ketiga, pemindaian lingkungan adalah tahap awal dalam manajemen strategi penting untuk strategi yang relevan dan adaptif. Yang keempat, alat seperti pastel, poster, Vivo Purchase, EVAS membantu dalam analisis. Kemudian yang kelima, analisis eksternal dihubungkan ke analisis internal, menghasilkan strategi yang lebih tepat. Nah, yang terakhir, 6. Untuk organisasi. Untuk organisasi Anda, tentunya merekomendasikan supaya rutin melakukan scanning dan menciptakan mekanisme respon terhadap perubahan. Itulah ringkasan kesimpulan daripada materi saya hari ini. Ada kata salah, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu.